Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatul Rohmah dengan NIM M0725-037. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dashboard yang telah saya buat dengan judul Dashboard Literasi dan Perpustakaan DKI Jakarta. Data untuk membuat dashboard ini saya peroleh dari BPS, yaitu data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2024 dan data tingkat kegemaran membaca tahun 2024 juga. Dashboard ini bertujuan untuk menampilkan gambaran kinerja literasi masyarakat dan perpustakaan di setiap kabupaten atau kota di DKI Jakarta, serta melihat hubungan antara tingkat indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca. Pada dashboard yang saya buat ini, saya bagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian statis dan bagian dinamis pada bawahnya. Pemisahan ini saya lakukan agar pengguna dapat memahami gambaran umum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi data lebih lanjut di bawahnya. Kita masuk ke bagian statis. Yang pertama, di sini ada grafik indeks pembangunan literasi masyarakat dan grafik tingkat kegemaran membaca di seluruh kabupaten kota di DKI. Di sini kita bisa melihat perbandingannya di antara tiap kabupaten atau kota itu bagaimana. Kemudian di bawahnya kita bisa melihat scatter plot yang menunjukkan hubungan indeks pembangunan literasi masyarakat dengan tingkat kegemaran membaca. Di sini saya tambahkan sebuah insight, yaitu semakin tinggi indeks pembangunan literasinya itu harusnya diikuti tingginya TGM-nya juga. Namun dapat dilihat dari scatter plotnya ini dengan tren lainnya yang menurun. Berarti tingginya IPLM belum diikuti dengan tingginya TGM juga pada Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengulik lebih lanjutnya, kita bisa melihat di bagian bawahnya. Di sini ada filter yang dapat kita pilih sesuai dengan kota yang ingin kita lihat datanya. Kita misalkan di Kepulauan Seribu. Di sini ada 5 KPI. Yang pertama yaitu nilai indeks pembangunan literasi, kedua pemerataan layanan perpustakaan, dan ketiga tingkat kegemaran membaca sama-sama dalam bentuk persen. Kemudian di sini ada eh, jumlah buku yang dibaca per 3 bulan dalam jumlah buku. Kemudian di sini ada selisih antara TGM dan IPLM. Nah, di sini nilainya itu bisa minus dan bisa juga positif. Apa sih bedanya? Minus itu menunjukkan bahwa nilai TGM itu masih berada di bawah nilai IPLM-nya. Sedangkan yang positif menunjukkan bahwa nilai TGM berada di atas nilai IPLM-nya. Kemudian kita lanjut ke bawahnya ini. Di sini ada stock bar yang menunjukkan capaian unsur penyusun IPLM dengan skala maksimum 7 itu sama dengan nilai IPLM sama dengan 100%. Misal kita ambil di Kepulauan Seribu tadi, dia memiliki indeks pembangunan literasi sebanyak 88%. Nah, eh, berarti dia eh, di skala penyusunnya itu ada di 6 lebih, seperti ini di sini. Jika suatu data itu 100, berarti dia ada di skala 7. Dan di sini kita bisa melihat eh, unsur-unsurnya, baik itu pemerataan layanan, tingkat kunjungan, anggota pustakawan, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjut di sampingnya ini ada eh, bar chart menunjukkan perbandingan frekuensi membaca dan akses internet. Ini jika dilihat di semua kabupaten atau kota di DKI Jakarta memiliki kesamaan frekuensinya. Ini menunjukkan bahwa frekuensi akses internet itu juga menjadi salah satu pendorong, menjadi salah satu pendorong dalam eh, frekuensi membaca di zaman sekarang. Nah, kesimpulannya dari dashboard yang telah saya buat ini, kita dapat melihat perbandingan literasi antar wilayah, kemudian memahami hubungan antar IPLM dan TGM, melakukan analisis detail per wilayah secara interaktif, sehingga dashboard tidak hanya informatif, tetapi juga interaktif dan mudah digunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.